Saya pernah kerja di Poboya, jadi buat makan. Terus cari tahu biar naik level. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bahagia sekali kita kedatangan founder dari Break Time, Om Yudi. Ya, halo. Om Yudi. Udah pasti nih, karena kita bicara soal bisnis, tentu narasumber yang kita hadirkan itu adalah orang-orang yang bisnisnya sudah jauh. Kalau kita kan masih mulai ini. Udah jauh. Dekat ini, kalau ini dekat. Ya. Iya, kenapa begitu? Nah, bisa dibilang juga Om Yudi ini tempat di mana saya bertanya sebenarnya, belajar dan sebagainya. Karena Om Yudi adalah tua TDA Sulu Tenggobar 9.0. Insya Allah. Bismillah. Siap Om, boleh cerita sedikit Om di luar bisnis, bahwa Om Yudi ini sebagai apa gitu di luar bisnis? Di luar berbisnis? Ya, di luar berbisnis. Pertama, sebagai manusia biasa, ya, dan sebagai hamba Allah ya. Masya Allah. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ibadah Allah. Oh ya. Mau waduh. Ya, di luar bisnis itu berkomunitas lah di TDA. Terus ngopi sama Om Juli. Betul. Sama teman-teman yang lain di TDA, juga sama teman-teman di HIPMI ada juga. Oh, di HIPMI juga Bang? Di HIPMI kan luar biasa. Iya, di HIPMI juga. Alhamdulillah. Sama-sama teman-teman, kan banyak teman-teman TDA juga banyak yang berHIPMI, begitu juga toh. Kan dua-duanya adalah organisasi, dan yang satu organisasi bisnis yang tentunya sudah besar toh, yang satu juga komunitas bisnis yang terbesar di Indonesia. Jadi kita cuman mengumpulkan diri bersama orang-orang yang punya frekuensi yang sama sebagai seorang pengusaha, itu saja sih. Luar biasa. Dan sebagai seorang ayah dan dari 2 orang anak dan suami dari 1 orang istri. 1 orang istri? Ya, satu saja sejauh ini. Sejauh. Nih saya menarik ini Om. Ternyata di luar bisnis pun menurut Om sepenting itu kah? Kenapa kita harus di circle tadi itu ya? Om ada di HIPMI juga, ada di komunitas TDA juga, yang mana kedua komunitas ini adalah komunitas yang betul-betul fokus kepada bisnis gitu. Mengembangkan bisnis, membantu orang banyak. Sepenting apa menurut Om? Apakah memang sepenting itu? Kita misalnya ada juga orang misalnya sudah saya berbisnis aja, tidak perlu ikut komunitas. Ya tidak apa-apa juga kalau tidak berkomunitas atau berorganisasi, ya tidak apa-apa, it's okay. Tapi kalau kita biasanya kan kalau kita mau jauh, kita perginya bersama-sama gitu. Kalau kita mau cepat, pergi sendiri. Ya kalau mau cepat berarti perginya sendiri. Sendiri gitu. Kalau mau perginya jauh lebih jauh, ya sama-sama gitu. Kita pergi sama-sama. Nah, itu kenapa saya berorganisasi. Tapi juga sebenarnya di awal pertama gabungnya di TDA dulu toh. Oh, TDA tahun dulu. 2015 waktu itu TDA Palu belum ada, terus ada namanya Om Ril, panggil kumpul kami, terus dia bentuklah TDA Palu. Nah, dari situ sebenarnya apakah waktu itu sudah tahu kenapa saya harus ber-TDA supaya berbisnisku besar? Ya tidak juga. Waktu itu ya karena memang ketemu sama orang-orang yang menginspirasi di dalam situ. Saya cuma pikirannya saya bisa belajar lah sama orang-orang itu. Oke, siap. Nah, akhirnya seiring berjalannya waktu, dan betul, dan memang banyak sekali yang saya bisa pelajari, banyak akses-akses terbuka untuk belajar gitu ya. Dan banyak teman-teman yang sharing tentang kegagalannya, lebih banyak kegagalannya. Akhirnya kita belajar dan tidak perlu melalui kegagalan yang teman-teman itu lalui, dan itu sangat mahal gitu. Jadi menurut saya sepenting itukah? Iya, sepenting itu gitu. Karena setiap orang punya perjalanan masing-masing dan setiap perjalanan itu berharga. Nah, kita kalau saya ngobrol sama Om Juli juga, Om Juli pasti punya kegagalan yang ketika di-sharing, insya Allah ada pembelajaran yang saya bisa ambil. Siap. Nah, itu kalau kita berdua. Bagaimana kalau berlima, bersepuluh, 20? Apalagi sekarang TDA Palu
itu saja sudah ratusan kan. Oke. Nah, jadi Ribuan bahkan. ratusan lah ya, kita Ratusan. bisa sebut di angka 400 600 orang. Oh, Kalau TDA Palu. Palu. Oh, TDA Palu. Nah, sekarang terbuka lagi kan, Parigi, Iya, Pak. Sigi gitu, dan akhirnya kita bisa gabung juga sama teman-teman di TDA Makassar. Oke. Jadi kan lebih banyak. Akhirnya pembelajaran-pembelajaran tadi itu eh, menjadi sangat banyak. Akhirnya kita tidak perlu trial and error. Karena kita tinggal tanya aja, waktu itu kau waktu melakukan tindakan ini apa? Dia bisa sharing, oh ini jangan lewat sini, bagusnya lewat sebelah sini, pakai cara ini, ketemu sama orang ini. Nah, gitu. Dan sepowerful itu, dan alhamdulillah saat ini saya bisa bilang kenapa bisa sampai di titik sekarang adalah karena TDA juga. Gitu. Wah, luar biasa. Jadi buat teman-teman yang sekarang lagi berjuang dengan usahanya, bisnisnya, kalau sama Korehan kemarin bilangnya kita lebih senang ucapnya atau sebutnya bisnis startup. Startup. Karena kalau bilang UMKM katanya kita membatasi. Kalau kita kan di UMKM tok nantinya agak sulit berkembang. Kalau Korehan. Betul. Nah, sekarang dari mentornya Korehan langsung. Bukan mentor, ya, temannya Om Rehan. Oke, Om Yudi. Jadi sepenting itu ternyata yang bisa saya ambil dari Om Yudi sampaikan tadi, ternyata komunitas itu penting. Kemudian organisasi apapun itu, kalau kita berbisnis, ya kalau memang pembahasannya itu tentang bisnis, ya memang itu sangat berpengaruh dengan kita secara pribadi, sangat kemudian akan berpengaruh juga ke bisnisnya kita, Om. Sangat berpengaruh. Tapi ingat ya, kembali lagi ke orangnya. Kembali ke Iya. Kalau kita juga berorganisasi, berkomunitas, terus kita berdiam-diam di sudut, ya tidak dapat apa-apa juga. Ketika ada kegiatannya organisasi atau komunitas itu, kita tidak ikut terlibat, ya kita tidak dapat pembelajaran apa-apa juga. Kita tidak ikut meramaikan, kita tidak inisiatif bertanya, kita tidak inisiatif mengajukan diri untuk ambil tanggung jawab, ya tentu susah juga kita dapat sesuatu gitu. Terlebih apalagi yang paling penting adalah mengambil tanggung jawab di organisasi atau komunitas itu. Orang yang paling sering mengambil peran dan tanggung jawab, maka dialah yang paling banyak mendapatkan pembelajaran, mendapatkan informasi, mendapatkan akses gitu. Makanya aktif-aktif lah gitu. Ya, berarti saya bisa bilang, Om, ternyata ketika kita bangun bisnis ini, ya sebenarnya kita bukan cuma hanya sedang membangun bisnis, tapi sedang membangun diri kita sebagai pebisnis misalnya. Betul. Karena bisa jadi mentalnya belum pebisnis sih, tapi ikut-ikutan, misalnya lagi FOMO bisnis apa, tiba-tiba ikut bisnis, ketemu masalah apa, down dan sebagainya, akhirnya tutup lagi. Betul. Ganti. Ya, ini sebenarnya pengalaman sendiri nih. Iya, saya ya, juga begitu. Di beberapa saat, Om, saya dulu bahkan ada saat dimana saya bisa terlalu cepat gonta-ganti bisnis. Ya. Bukan bisnisnya, usaha ya, kita bisa bilang bisnis atau usaha kecil-kecil lah gitu. Belum kelihatan hasilnya, ketemu masalah, down, ganti lagi. Betul. Gitu, berhenti, ganti lagi. Nah, kira-kira Om Yudi mau bisa titip sedikit pesan kepada teman-teman yang lagi sedang berjuang. Kalau misalnya lagi ketemu masalah, kemudian lagi down bisnisnya, atau secara pribadi down, akhirnya berpengaruh dengan bisnisnya. Nah itu, kalau untuk teman-teman yang lagi menjalani bisnis startup, Om Yudi mau kasih tips apalah supaya bisa bisnisnya itu bertahan, dia bisa survive dan bisa berkembang. Nah, pertama ini ada, waktu itu saya bawa materi gitu tentang kapasitas dan sumber daya. Oke. Nah, dua hal ini tuh yang menentukan sebenarnya orang itu bisa berhasil atau tidak. Ya. Ada juga buku, misalnya buku Outliers gitu. Ini salah satunya, referensinya dari buku Outliers, penulisnya Malcolm Gladwell. Nah, itu disebutkan bahwa seringnya orang sukses itu bukan karena IQ-nya, begitu, bukan sekedar karena itu. Dan banyak juga orang yang punya IQ yang sangat tinggi itu tidak begitu sukses, atau bahkan dia hidup dalam keadaan tidak sukses gitu ya. Ya. Nah, terus apa yang menyebabkan orang itu bisa berhasil?
Yang pertama adalah kemampuan dia sebenarnya dalam hal ya tadi tuh outliers tadi membangun sumber daya, lingkungan gitu. Jadi kita itu ada banyak orang yang mungkin kita lihat dia tidak sehebat kita dalam banyak hal, tapi dia begitu sukses. Ya. Nah, kesimpulannya karena dia punya banyak sumber daya. Oke. Nah, sumber daya itu apa? Sumber daya itu seringnya di luar dari dirinya kita. Kalau kapasitas itu di dalam dirinya kita. Oke. Nah, saya butuh penjelasan lebih ini, Om. Siapa tahu Yes. juga teman-teman Yes. kayaknya butuh tahu ini. Contoh sumber daya, misalnya komunitas tadi. Komunitas itu ketika kita gabung di komunitas, maka itu adalah sumber dayanya kita. Oh, itu bagian dari sumber daya yang kita Sumber bangun daya yang itu. kita bangun, betul. Kemudian kita misal punya keluarga, orang tua, om atau siapa yang sangat successful lah, yang juga mau support kita, itu juga sumber daya. Oke. Kita punya teman yang pintar di bidang marketing, terus dia mau ajar kita, ya itu sumber daya. Oke. Nah, makin kaya sumber daya yang kita bangun, makin peluang kita untuk berhasil makin tinggi. Oh. Karena kita tidak hanya bergantung pada kapasitas. Kan kalau misalnya, oke, saya jago, biasanya saya jago ini media sosial misalnya. Nah, sedangkan bisnis itu tidak hanya tentang media sosial, Oke, iya. Betul. gitu. Marketing itu tidak terbatas pada media sosial. Nah, dan ada lagi bedanya sales, marketing, dan branding. Nah, itu kan kalau kita punya sumber daya orang-orang yang paham tentang itu, ya kita tidak perlu capek-capek belajar, mereka bisa ngajari kita, bahkan mereka bisa support kita di bagian itu. Nah, itu powerful itulah sumber daya gitu. Nah, dan kapasitas juga penting. Nah, cuman sumber daya itu bisa didapat kalau kita punya kapasitas standar yang kita tidak perlu kuasai semua hal. Oke. Tapi hal-hal ini dulu yang kita kuasai, insya Allah kita akan bisa membangun sumber daya. Nah, apa itu? Yang paling pertama adalah kapasitas leadership diri, kepemimpinan dan spiritual. Tapi spiritual yang paling pertama. Bahwa kalau mental dan spiritualnya orang itu lemah, seringnya dia menyerah terus. Ada orang bilang fixed mindset, tidak Oke, growth fixed mindset mindset, ya. gitu. Terus juga dia sering menyalahkan keadaan, Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, itu susah sekali orang yang seperti itu berkembang. Makanya modal paling pertama adalah mental, mindset, spiritual, dan leadership. Ini dulu. Dan yang paling membedakan orang-orang sukses itu pasti lihat aja mentalnya, lihat aja kepemimpinan dirinya, lihat saja bagaimana spiritualnya, gitu kan? Nah, itu dulu modal pertama. Jadi jangan buru-buru langsung belajar marketing gitu. Tapi ketika dapat cobaan di bisnis yang begitu banyak, baru dapat yang kecil, sudah down. Iya, oke. Baru kerja sama orang, sedikit bermasalah, menghindar. Tidak mau diselesaikan. Karena mentalnya kerupuk gitu. Oke, mentalnya kerupuk, Om, ya. Iya, jadi itu modal pertama. Modal kedua buat kita betul-betul kapasitas kita bertumbuh, yaitu mampu melihat, mampu memperhitungkan. Nah, ini didapat hanya dari pengalaman. Yang mampu Memperhitungkan dari- itu bukan hitung-hitung uang, bukan. bukan. Tapi Saya mengambil kira hitung-hitung keputusan. uang, Om. Mengambil keputusan, Oke. gitu. Pertama mampu melihat peluang, akhirnya bisa mengambil keputusan. Nah, karena pengambilan keputusan itu, decision making itu bukan sesuatu yang mudah. Kebanyakan orang saat ini tidak melangkah karena dia tidak mengambil keputusan. Oh, Dia tahu apa yang harus dia lakukan, tapi dia tidak mengambil langkah pertama. gitu. Oh, kalau saya bilang ini tiba-tiba, contohnya gini, Om, berarti tiba-tiba mikir mau bikin bisnis ini, bikin itu, akhirnya kelamaan tidak dieksekusi. Tidak dieksekusi. Kurang lebih begitu. Karena dia analisa dulu, analisis risiko dan lain sebagainya. Bahkan sampai ke amdalnya dia buat. Padahal dia buat kios atau buat toko, saya pakai amdal segala. Padahal tadi rencananya cuma mau bikin booth ini, bikin Iya. booth, jualan minuman apa Iya, gitu. bisnis plan-nya tebal Sampai segini. amdal. Segini itu bisnis plan-nya, sampai bikin ini visibility study. Masya Allah. Biasanya kan begitu, terlalu banyak mau perfection. Nah, tapi terlepas dari itu tentu
yang paling pertama tadi menentukan kenapa dia tidak bisa memutuskan dan lain-lain gitu, karena memang mentalnya, leadershipnya dan spiritualnya memang kurang gitu. Terus yang ketiga adalah tentang kemampuan komunikasi Oke. gitu. Kita tidak bisa karena hidup itu tentang mengajak orang. Iya toh, hidup itu tentang ngajak orang, tentang mempengaruhi orang lain, Ya. meyakinkan orang lain. Nah, apakah itu pelanggan, tim, mitra dan lain-lain. Nah, kemampuan komunikasi itu sangat penting. Oke. Jadi kalau kita tidak melatihnya, kita tidak sengaja melatihnya, sengaja membiasakan diri berkomunikasi, maka akan susah sekali kita buat membangun sumber daya tadi Ya. itu. Gitu. Bisa Makanya, berkembang. iya, makanya susah sekali tuh kalau mau berkembang dengan tidak ada kemampuan komunikasinya. Apa ya? Apa tadi ya? Aduh, begini Om. Saya tidak, ya kan setengah mati mau berpartner, Betul. kita juga terus tidak percaya diri lagi. Begini Om, ini bisnis ini sebenarnya bagus, cuman saya juga ragu lah. Bagaimana sekian lagi? Bagaimana mau dijalankan Iya, itu? memang mau dijalankan gitu. Nah, baru yang kemampuan networking, membangun koneksi. Itu juga penting. Gimana sih kita berorganisasi, bagaimana kita berkomunitas, bagaimana attitude-nya, gimana kalau kita mau cari mentor, apa attitude-nya. Nah, itu kita perlu kuasai hal-hal itu. Baru terakhir, paling terakhir baru manajerial. Manajerial itu ilmu marketing, keuangan dan lain-lain. Itu the last one. Oh, ternyata justru ilmu manajerial. Yes, manajerial. Itu soal marketing, soal bangun tim dan Yes. sebagainya. Yes. Itu di terakhir. Terakhir last one. Nah, Terakhir. mungkin ini banyak yang bikin orang-orang terjebak sebenarnya. Bahkan saya juga begitu kayaknya dulu. Karena mungkin dulu melihat sepertinya peluang karena kita sudah dicemari dengan sosial media ini. Banyak orang yang bangun bisnis, tiba-tiba di sosial media itu banyak yang bangun franchise. Ya. Ketika ingin berbisnis. Ya. Banyak hal sebenarnya yang harus kita kita pahami dulu, mana yang harus kita benahi dulu Yes. sebelum kita turun ke soal-soal marketing tadi rupanya. Artinya tetap dipelajari semua. Apakah dipelajarinya nanti saja? Tidak bisa juga bersamaan. Cuman perlu disadari mulai Oke. sekarang bahwa tidak hanya belajar marketing dan lain-lain, tapi belajarlah untuk menumbuhkan mental, leadership, kepemimpinan, kemampuan berkomunikasi, membangun networking, dan juga membaca peluang dan decision making, problem solving yang kayak begitu tuh. Itu dulu juga, sembari belajar itu juga maksudnya, prioritaskan. Jangan cuma belajar marketing gitu. Ya, jangan ajar jualan. Gitu. Ternyata hal-hal yang tadi itu sangat sangat berpengaruh dengan bahkan di jalannya bisnis pun sangat berpengaruh dia. Sangat berpengaruh, bukan cuman kayak Iya. tapi memang itulah ya, faktor-faktor Iya. utama menentukan gitu, yang menentukan. Bukan yang tiba-tiba oke saya mau hire karyawan sekarang 10 orang gitu. Tiba-tiba. Tapi kan tidak punya kemampuan yang saya sebutkan tadi, susah. Iya, betul loh. Iya, patah-patah juga nanti dia. Setuju. Tiba-tiba tidak punya leadership, tidak Iya. punya, akhirnya Akhirnya ngaturnya hanya karyawannya ngatur dia. Akhirnya baperan sama karyawannya. iya betul. Terus tiba-tiba ketemu misalnya karyawan yang sudah punya pengalaman kerja di beberapa perusahaan. Betul. Oh iya. Jadi Kejadiannya biasanya boncos sih. boncos, dikerjain sama Dikerjain. timnya, terus Oke. disalahkan timnya, padahal dianya aja yang memang belum belajar. Nah, terlepas dari itu, walaupun kita sudah bahas tadi ada 5 hal, Ya. tapi banyak orang yang justru ada yang sama sekali Om tidak belajar malah. Oke. Kalau yang masih belajar langsung manajerial, it's okay. Ada yang sama sekali tidak mau belajar, itu yang susah. Yang dia belajarnya nonton aja di YouTube, TikTok, sudah dirasa itu sudah belajar. Wah, itu saya dulu itu, Om. Iya. Itu saya dulu kayak begitu, Om. Belajar dari kalau zaman-zaman baru selesai sekolah itu, kita itu cari informasi itu langsung googling. Googling dulu. Ya, Ya. googling. Karena dulu masih zaman BB kayaknya. Kita pakainya Iya, BB dulu ya. betul. Kalau sekarang luar biasa. Iya. Nah, beda perjalanan orang yang kita lihat di media sosial itu mungkin works buat dia, tapi belum tentu cara yang spesifik seperti itu works juga buat kita karena dia mulai dengan situasi yang berbeda dengan kita.
begitu. Maka apa yang perlu kita lakukan ya offline, hal-hal offline kayak begini. Kita ketemu langsung gitu. Terus ada punya mentor, terus Ya. ada punya bahkan kalau punya budget bisa punya coach bisnis sendiri, punya mastermind teman-teman pengusaha-pengusaha yang sefrekuensi sama kita bisa baku support Ya, gitu. oke. Nah, yang kayak begitu jauh lebih powerful ketimbang kita sekedar belajar di online. Artinya bagus juga yang online, tapi hati-hati, pintar-pintar memilih gitu, memilah gitu. Ya, seperti itu sih. Ya, oke. Tentunya dari pembicaraan ini saya sedikit melihat tapi Om Yudi pernah ndak ada di titik di mana ketika lagi menjalankan bisnis tapi ada hal yang sempat bikin Om Yudi down gitu Mbak, di sering. awal-awal. Oh, sering. Saya kan dulu mau mulai bisnis namanya buku tahunan sekolah. Jadi Sebelum yang break time ini ya. sebelum, jauh sebelum break Jauh jauh sebelum. sekali. Oke, ini bisa kita ulik ini. Iya di Bisa kita ulik sedikit. 2011-12 gitu. Oke. Nah, itu kan Sebelum break time ya. sebelum ya Sebelum break jauh. time. Waktu itu saya putuskan berhenti kuliah. Oke. Adalah ya agak sensitif pembahasannya ya. Pokoknya saya Nggak kurang apa-apa kalau saya tidak sepakat lah sama Oke, siap. kampusnya waktu itu karena nilaiku dikasih jelek dan padahal karena dosennya tidak ngajar. Makanya nilaiku jelek dan dosennya minta uang 100.000 supaya nilaiku bagus. Terus saya putuskan saya berhenti saja kuliah. Itu karena saya waktu itu biayai sendiri kuliahku. Nah, akhirnya saya putuskan berhenti, terus saya harus kerja. Saya pernah kerja di Poboya Jadi 1 hari saja, habis itu saya tobat sudah, tidak lagi saya dulu males buat makan oke. gitu. Dan Kerja sambil kuliah ini. tidak, saya sudah sudah berhenti putuskan kuliah nih. sudah? Saya Oh, sebelum saya berhenti. berhenti, itu saya Oke. tidak ada nih gitu. Saya tidak dibiayai orang tua lagi kan. Ya, Pokoknya saya hidup sudah terserah kau hidup saja gitu. ya. Saya tinggal di kos-kosan. Terus uangnya sudah mau habis, tinggal berapa puluh ribu gitu. Terus diajak teman kita ke sana saja Poboya gitu. Saya yakin banyak yang belum tahu cerita ini nih. Saya masuk ke lubang itu ya sudah. Oke. Tapi setengah hari. Itu dalam lubang. Iya, mulutnya saja. Oh, Saya takut mulutnya juga saja. masuk sekali. Ya kan, mulut lubangnya. Tapi horor juga pas kasih naik ke atas. Tunggu-tunggu setengah hari. Terus sudah bawa 1,5 karung lah. Terus ada hasilnya luar biasa, ada tiga, hasilnya. Alhamdulillah. 3 hari kemudian ada hasilnya 300 ribuan. Itu selama Yang setengah hari itu. setengah hari tadi. Itu pun yang setengah karung itu dikasihkan ada itu Om. Kasihan Mbak lihat dia kasih ini habis saja. Setelah dari sisa sudah angkat tangan saya tidak. Tapi luar biasa itu Om, setengah hari dapat 300.000. Kayaknya itu karungnya itu Om yang ada isinya. Yang kami punya yang 1 karung itu tidak ada. Tidak ada isinya kayaknya nih. Toki-toki batu tidak pica-pica. Ya kan diketawakan yang ini apa penjual makanan kue-kue itu. Ya, oke. Tante-tante penjual kue. Dia ketawakan saya. Karena batu yang saya toki tidak pica. Tidak bisa. Sampai kasihan juga itu Om lihat. Sampai- Kasih setengah karung. Habis saya pulang sudah. Akhirnya ada hasil 300.000. Baru saya putuskan kayaknya teh cocok saya terlalu keras itu. Terus habis itu sudah saya cari teman namanya waktu di kampus kita sama-sama di BEM. Oke. Karena saya orangnya introvert. Saya tidak tahu ngobrol kayak begini Om dulunya. Saya Oke. tuh pemalu apa gitu. Sangat pemalu lah gitu. Terus tidak tahu komunikasi terbata-bata, banyak sekali gitu, malu lah gitu. Saya pikir siapa temanku yang tidak tahu malu, Oke. maksudnya dan dia punya banyak koneksi apa bisa menutupi kelemahanku. Waktu itu ada satu nama saya ingat namanya Hera, tapi si Hera ini sama-sama di BEM waktu itu, dia sekretaris waktu itu, saya wakil ketua. Nah terus dia bilang saya lagi di Kalimantan tidak bisa. Coba Sule juga. Oh, saya bilang, iya, ada Mas Sule. Sule ini tidak tahu malu juga dia. Maksudnya, orangnya ekstrovert sekali Extrovert, gitu ya. aktif Di ya, aktif. zaman itu istilah introvert, ekstrovert lagi booming gitu. Ya, oke. Oke, saya cari Lagi ekstrovert. hype. Ada Sule. Saya ketemuilah Sule. Terus saya presentasikan ide bisnisku yang buku tahunan sekolah itu. Oke. Jadi kalau sekarang saya tidak tahu ya, kalau di sekolahku di Jawa lalu
itu ada buku tahunan sekolah kami. Nah, akhirnya lumayan lah, harganya 200 ribuan waktu itu, 300 ribu. Satu paket. Satu buku. Oh, satu buku. Iya, mahal memang. Di zaman itu 200 ribu adalah 2009 kan, saya 2009. 2009 itu termasuk besar ya, 200 ribu. Saya di 2012 ceritanya, ini saya ketemu Sule. Ini ada ide, terus Sule langsung bilang, yes, oke, gas gitu. Kita prepare sekitar 2 bulan. Kita prepare ininya, mockup dan lain sebagainya. Pakai uangnya Sule itu juga. Oke. Saya ada uangku ini. Oke, beliau ini apa waktu itu bisa dibilang Dia investor sudah lah. sudah ada anunya, dia konveksi kecil-kecilan gitu. Oke. Bisnisnya sudah duluan lah. Dia karena waktu di BEM dia bagian itu apa sih namanya, pokoknya tentang cari-cari dana gitu. Oke. Apa Humas? mencari dana gitu. Apa sih di BEM lama sekali. Pokoknya dia cari-cari uang. Akhirnya dia jualannya itu bikin pin, bikin baju apa semua. Nah, lepas lagi dari BEM dia lanjutkan bisnis itu. Siap. Gitu ceritanya. Akhirnya dia bantu modali, terus kita jalan 2 bulan, seminggu kita jalan tutup. Jadi 1 minggu saya jalan ini, penawaran ke sekolah tutup. Sudah kita putuskan tutup, tidak ada sekolah yang mau. Karena mahal ternyata. Iya, langsung hajar dengan penolakan ya. Iya, langsung penolakan di sekolah-sekolah waktu itu. Nah, kebetulan yang ngomong juga Sule sih. Saya kan pemalu tuh. Ditolak deh. Terus ada beberapa SMA di sini yang besar-besar, itu sudah ada yang handle. Kalaupun ada buku tahunan sekolahnya kayak SMA 1 gitu ada. Beberapa yang lain menolak karena siswanya tidak mampu lagi juga untuk bayar sebesar itu. Mungkin sekarang mampu, dulu mampu dia sebesar itu. Di 2009 angka segitu kayaknya memang agak berat ya. 200 ribuan ya? 200 ribuan, betul. 200 ribuan satu buku gitu. Akhirnya saya ikut sama bisnis Sule itu. Ini cari orderan-orderan. Oke. Tapi mainnya itu kaos, pin, apa semua itu toh. Itu kita kerja adalah di sebuah instansi pemerintah. Dia di hotel, ada di sebuah hotel gitu. Kita sebagai kerja apa? Mitra atau sebagai karyawan? Sebagai karyawan waktu itu. Ya oke. Waktu itu kerja terus jauh sebelum itu saya pernah kerja 21 hari, habis itu saya tidak digaji. Saya pernah kerja di ada satu tempat ya, namanya tempat kue ayam-ayam waktu itu, ayam goreng. Adalah satu brand ayam goreng. Saya kerja 21 hari, terus saya keluar, terus tidak digaji sama itu kok. Itu sedih lagi, saya kerja sekeras ini hidup ini, ya Allah. Digaji saya, aduh. Ada memang orang tua aku tidak ada, dia tidak. Pokoknya kau hidup aja terserah, hidup di luar terserah sendirimu gitu. Terus, pokoknya survive gitu. Akhirnya sama yang awal mula naiknya itu setelah betul-betul baku bawa dan dorong Sule. Nah, saya baku bawa lah sama Sule, Hera. Kita cari-cari proyek. Waktu itu masih main-main proyek orang mau bikin kontraktor kecil-kecilan gitu ya. Ada orang bikin baju, orang mau cetak ini, mau cetak itu gitu, dan kita tangkap semuanya. Yo, habis itu uangnya habis dipakai foya-foya juga. Singkat cerita kita sudah dapat investor di bidang konveksi gitu. Sudah meninggal beliau almarhum yang investornya itu. Terus di situ yang kita betul-betul serius berbisnisnya itu justru belajarnya di situ. Nah, akhirnya 2 tahun kita bubar sama si investornya. Ada sedikit masalah internal. Terus tapi itu konveksi ya, dan konveksi ini kita belajar banyak gitu, dari omset 30 jutaan gitu sampai bisa 200 jutaan sebulan gitu. Ya, kita tidak pernah expect bisa 200 jutaan sebulan dalam 1 tahun lebih gitu. Dalam 1 tahun lebih pas kita mulai naik pelan-pelan dari 30 ke 50 ke 60 ke 80 dan 100, 150, 200-an, 200. Terus kita bubar. Gitu. Pokoknya ada cerita lah sampai bubar lah. Iya, bubar lah gitu. Nah, tapi itu punya banyak pembelajaran. Itu sudah di dalam komunitas atau belum, Om? Belum ada TDA, belum tersentuh TDA. Oh, bahkan TDA-nya belum ada waktu Tidak ada, makanya belajarnya tadi Google.
Iya, Belajarnya oke. Google. Ternyata saya waktu itu juga tidak salah waktu itu. Saya belajar dari Google, eksekusi. Tidak Ternyata salah juga. tidak salah ya. Tidak salah. Karena memang yang kita bisa kita akses dulu itu sepertinya cuman Google. Iya. Kalau kita lagi ada masalah, mau tanggap apa, ya kita langsung Google pas lagi ngurus bisnis. Oh, Sebelum itu ada dulu bisnis dulu zaman dulu tuh lagi tren bisnis IT, bikin website. ternyata sudah banyak juga bisnisnya ya. Jadi, Iya, terus ikut inkubasi bisnis sama saudara Sule. Terus lolos presentasi di PGM kita. Habis presentasi itu dapat bantuan sudah hilang juga. Bubar sudah bisnisnya. yang akhirnya nanti ini ketemunya di Akhirnya bubarnya konveksi yang tadi itu kita bubar. Terus singkat cerita dalam 1 tahun kemudian gitu, ya 2 tahun kemudian itu terbukalah Break Time. ya 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian dari Itu di tahun berapa 2017 itu? sampai 2019. 2017 sampai 2019. Berarti 2019 ini awal adanya Break Time. Iya, 1 tahun sih, 1 tahun lebih 1 tahun saja lebih. dari gapnya kita bubar itu. Karena habis itu kita pokoknya bubar aja gitu, terus Sule tetap lanjut di konveksi. Saya masih Nyari-nyari. dari situ. Terus ada panggilan dari teman-teman juga bantu-bantu di bisnisnya, beberapa orang teman. Gitu. Nah, sebenarnya tidak jauh-jauh sih tadi. Ini kan Break Time ini kan bisnis jasa. Hmm. Kenapa kok tiba-tiba Om Yudi memutuskan, kayaknya saya pengennya bisnis Karena saya Break Time. suka dipijat. Waktu itu Oke, saya suka iya, dipijat. saya suka dipijat. Cuman pada waktu itu saya tidak pernah ke tempat pijat. Yo, tidak pernah ke tempat pijat. Iya, di zaman itu agak Iya, agak negatif ya. Iya, agak negatif gitu. Jadi takut juga mau ke tempat begitu, nanti pas saya keluar Om Juli lihat malu saya gitu. Saya terpikirlah buat yang sesuai gender. Siap. Oh, namanya Break Time. Terus saya hitung-hitung deh. Gitu. Semenjak yang konveksi itu. Jadi kita hitung-hitung, bikin-bikin. Terus 2 tahun kemudian, itu dari 2017 sudah saya mau buat. 2018 mau dibuka, sudah uang saya kumpul sedikit-sedikit. Ternyata gempa. Uang yang dikumpul tadi habis pakai bertahan hidup. Oh iya, kita 2018 itu ada musibah ya. Iya, September. Sudah mau saya sewa itu tempat. Ada uangku, tak kumpul sudah saya. Uangku. Begitu. Terus habis uangnya. Terus bisa bangkit lagi sampai Break Time ada. Kan tadi ini uangnya habis ini ternyata. Habis uangnya ceritanya. Lari, kami sekeluarga lari ke 20 orang ke Samarinda. Oke, sekeluarga. Oh, sempat mengungsi ya. Iya, mengungsi di sana 2 bulan. Habislah uang. Nih. Habis pokoknya. Sisa berapa juta gitu saya pakai. Tadi di perjalanan itu sudah menikah saya intinya pokoknya. 2018 saya menikah sudah. Sudah deh. Pulang. Terus ada teman gitu. Namanya Kak Irma. Oke, Kak Irma. Kak Irma singkat cerita waktu itu langsung ketemu Kak Irma dan dia support untuk ide bisnisku. Sudah deh dia barengi bareng-bareng ya, invest gitu. Oke. Waktu itu udah dari 75 juta. Berapa? 75 juta. 75 juta. Oh, berarti ininya berarti kenanya itu di jarak 2017 tadi 18. Bahkan sebelumnya sudah ada sumber daya yang terbangun ini. Terbangun. Nah, itu di 2015 pas habisnya, pas awal-awalnya itu konveksi. Nah, itu sudah menyentuh 200 juta omsetnya, itu dekat-dekat mau bubar ini konveksi. Ya. Itu ada 2015 itu adalah TDA. Adalah TDA. Ya, pas awal-awal kita aktif di TDA, bubar ini konveksi, banyak teman-teman TDA yang support. Oke. Itu kan 2015, 2016. Nah, sudah 2 tahun TDA, kita ber-TDA. Begitu. Kan kita sudah ketemu juga itu 2017 saya. Ya, 2017 saya ingat sebuah sekali tempat itu. lah ya, yang sangat spesial. Seperti Indomie spesial. Nah, itu akhirnya dari situ sudah ber-TDA. Jadi pas saya salah satunya bubar bisnis dengan yang konveksi, banyak sekali teman-teman yang menarik. Ayo sini sama saya. Nah, itu hal luar biasanya TDA. Mereka tidak meninggalkan gitu. Justru titik baliknya itu pada saat itu ditarik-tarik sama teman-teman TDA itu. Iya, ditarik gitu. Ternyata banyak yang peduli gitu ya. Iya. Sudah deh saya
eh, saya melakukan yang terbaik saja apa yang bisa dilakukan toh. Dan sekarang Break Time sudah berdiri di 2 kota. Di Palu sama Makassar. Nah, Break Time sudah berdiri di 2 kota. Di Palu itu ada berapa ini? Ada 2 Break Time, ada 2 cabang. Kemudian di Makassar. Dulu pernah 3. Di Makassar di sini. Oh, di Palu pernah satu di Morowali terbakar. Oh, ternyata di Morowali sudah ada. So ada dulu. Oke. Terbakar. Waktu itu kena musibah. Terbakar. Di Morowali itu di mana, Om? Di Bahodopi. Oh, di Bahodopi. Ya, tempatnya IMIP itu. Oke. Dekat situ. Terbakar. Ya, Sekarang yang eksis ini di Kota Palu ada. Palu 2, Makassar 1. Alamatnya kalau yang Kota Palu di di Emis Island dan di Setiabudi. Di Emis Island dan Setiabudi. Kalau yang di Makassar Di Pengayoman. Nah, Panakukang. Tentu akan panjang ini kalau kita bicara tentang Break Time ini. Karena saya yakin akan banyak daging di dalam pembahasan ini. Karena Break Time sudah berdiri berapa tahun, Om? Ya, 7. Sudah Dari 7 2019 tahun. tadi loh. 2019 yang akhirnya Break Time dari Palu bisa ekspansi ke kota yang lebih besar menurut saya. Insyaallah. Tentu persaingannya sangat luar biasa. Yes. Banyak hal yang ingin saya tanyakan lagi sebenarnya Om Yudi, tapi bisa kita bahas nanti di next part. Karena cerita Om Yudi tadi ini sangat menginspirasi untuk teman-teman yang lagi sekarang jalankan bisnisnya, lagi gonta-ganti bisnis juga. Ternyata ada hal-hal yang perlu ternyata kita harus perhatikan, bahkan kita pelajari sambil berbarengan juga bisa. Belajar soal leadership tapi sambil jalankan bisnis juga. Belajar soal bagaimana ilmu komunikasi dan sebagainya itu ternyata di bisnis ini bukan cuma soal saya punya produk terus saya jual, terus nunggu omset. Gitu. Tapi kalau begitu saja berarti ya kita akan bisnisnya segitu aja, tidak bisa berkembang. Susah. Terima kasih Om Yudi. Hari ini ceritanya sangat menginspirasi. Luar biasa banyak cerita yang sebenarnya teman-teman kita ini satu komunitas, tapi beliau ini lebih dulu. Saya adalah orang yang lagi belajar dengan beliau ini. Belajar sama-sama. Banyak hal lah yang saya pelajari dari Om Yudi, karena sekarang beliau adalah ketua TDA Sulu Tenggobar 9.0 dan saya ada di daerah. Gitu. Bersyukur ya, mungkin next part kita akan bahas soal tentang Break Time. Gimana Om Yudi dari awal sampai bisnisnya bisa expand dan sudah bercabang-cabang seperti sekarang. Terima kasih Om Yud sudah sharing hari ini. Sangat senang sekali, banyak inspirasi yang bisa kita ambil, banyak insight yang bisa kita ambil. Ternyata berbisnis itu sebagai seorang pebisnis juga kita harus betul-betul tidak berhenti belajar, banyak bertanya di lingkungan yang lebih sehat supaya bisa mendukung bisnis-bisnis kita untuk berkembang, bisa growth. Terima kasih. Oke, Om Yudi mau kira-kira untuk teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang coba mengembangkan bisnisnya, orang-orang yang seperti saya juga yang lagi belajar, Om Yudi mau titip pesan apa gitu supaya kita bisa berkembang juga di dunia bisnis. Teman-teman, tidak ada waktu yang terlalu sedikit. Jadi tidak ada waktu yang terlalu sedikit. Waktu kita itu banyak. Kita itu tidak terlambat. Kita tidak perlu bandingkan waktu kita dengan waktu orang lain gitu. Oh, dia masih lebih muda tapi sudah lebih sukses. Itu tidak perlu, karena waktu kita juga ada banyak. Jatah kita juga ada sendiri gitu ya. Jadi tidak ada waktu yang terlalu sedikit. Kemudian tidak ada ide yang terlalu gila. Karena apapun yang bisa kita hayalkan tentang ide bisnis dan lain sebagainya, itu bisa kita capai kok. Gitu. Karena Allah izinkan kita buat mikirkan itu, berarti bisa. Jadi tidak ada ide yang terlalu gila dan tidak ada pekerjaan yang terlalu sulit. Jadi yakinilah itu supaya kita tidak terlalu membebani dirinya kita untuk mengkomparasi dengan orang lain gitu. Jangan sampai kita mengkomparasi dengan orang lain, karena itu yang paling menghambat kita, itu yang akan memunculkan keraguan-raguan di hatinya kita,
Karena keraguan-keraguan itu bisa menghancurkan setiap langkah yang kita mau ambil. Jadi tidak ada waktu yang terlalu sedikit, tidak ada ide yang terlalu gila, tidak ada pekerjaan yang terlalu sulit selama kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Itu aja. Itu aja. Siap, Allah, siap. bismillah. Luar biasa. Oke teman-teman, banyak insight hari ini yang bisa kita ambil. Semoga teman-teman dari pembicaraan hari ini ada gambaran-gambaran yang bisa dieksekusi di bisnisnya atau secara pribadi sebagai business owner. Nah, teman-teman, kita percaya bahwa setiap perubahan itu selalu dimulai dari rasa ingin tahu. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk channel. Subscribe. Oke, Amin, Siap, terima thank kasih. you, ya. Oh,